Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Ilham Effendi di channel Risalah Pramuda. Kali ini Desember ya, bulan ini Desember, bulan di Bali lagi hujan-hujan, hujan badai. Semoga yang di luar sana hati-hati, jaga kondisi dan semoga sehat semuanya dan hati-hati di jalan. Banyak pohon tumbang hari ini. Di samping saya hari ini ada Om Omat dari Asap dari Timur, ya pegiat seni pegiat seni muda yang ada di Bali, khususnya di Kota Denpasar ya. Baik, sebelum kita menelisik lebih jauh tentang Muhammad, nanti teman-teman bisa cari IG-nya di Asap dari Timur. Ya lah, Asap dari Timur. Oke, ini ya. Asap. Gimana Jal, kabarnya Jal? Alhamdulillah sehat. Apa aja nih kesibukan hari ini? Hari ini dan kemarin-kemarin. Belajar menjadi bapak-bapak. Belajar menjadi bapak-bapak. Oh ya, disclaimer dia, Muhammad ini baru melaksanakan pernikahan. Ya. Berapa hari Jal? Tanggal 11 ke sekarang sekitar ya hampir 2 mingguan. Hampir 2 minggu. Masih pengantin baru ya. Masih seger-segernya. Ya, jelasin biografi nih sama teman-teman biar tahu Muhammad ini siapa sih dan biografi dan asap dari Asap dari Timur gitu. Oke, perkenalkan nama saya Asap dari Timur, panggilannya Omat. Kalau dibicarain tentang biografi, sebenarnya itu tuh termasuk tempat tanggal lahir kayak gitu-gitu tuh. Oh iyalah. Ya biar anak tahu. Asap dari Timur itu sebelumnya dia nggak pernah mau nampilin muka dimanapun itu. Pengennya nanti jadi cukup nama aja yang dikenang, bukan orangnya. Oh ya, siap. Karena pengennya di setiap karya-karyanya yang bervalue. Kalau orangnya sih nggak penting, bodo amat sih orang. Oke. Ya kan? Ya. Yang penting karya. Yang penting karya. Kalau berbicara Asap dari Timur itu lahirnya di Malang tanggal 3 Juni 96. 96, oke. Cuman di Malang tuh sebagai tempat apa? Kalau orang Jawa bilang brojol aja. Oh ya, buat keluar aja iya, ya. Karena orang tua bilang umur 2 tahun itu udah di Bali sampai sekarang. Oke. Ini domisili di sini. Terus untuk pendidikan ya kayak teman-teman normal aja dari TK, SD, SMP, SMA. Itu semuanya sih kebetulan basicnya di sekolah muslim. Sekolah muslim, oke. Alhamdulillahnya. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa sampai sekarang kayak gini. Malam belot kayak gitu kan. Okay. Terus kalau misalnya ditanya ketertarikan terhadap seni, mungkin memang kayak udah garis keturunannya dari ayah ya. Oke. Ayah seorang dia desain interior. Oke, desain interior. Cuman hebatnya dari ayah itu dia nggak ada pendidikan kuliah sama sekali. Justru basicnya dia tuh dari teknik sipil. Oh oke. Teknik sipil, terus teknik sipil dan teknik sipilnya itu cuman dipakai untuk kebutuhan pribadinya dia. Contohnya kayak misalnya nih dia punya alat gitu, radio zaman dulu atau apa breed zaman dulu kayak gitu kan, main break kayak gitu. Terus kalau misalnya rusak dia perbaiki sendiri. Dia cari sendiri, otodidak. Habis itu setelah itu ya udah jadi basic sekolah. Anggap kalau zaman sekarang tuh kan STM. Ya STM. STM-nya tuh dipakai untuk dirinya sendiri, bukan untuk pekerjaan. Oke. Ya. Setelah itu dia menekuni jadi seorang relawan. Relawannya jadi PMI sama tim SAR sampai tahun 80-an. Tahun 80-an itulah awal mulanya dia ke Bali. Dari situ dia otodidak buat belajar gambar. Belajar pertamanya gambar furniture aja. Oke. Furniture lama kelamaan karena mungkin juga darah budayanya kenceng. Ya. Jadinya ditekunin terus sampai akhirnya ya bisa dibilang desain interior tapi tanpa sarjana. Oke. Berarti darah seni secara nggak langsung datang dari bapak ya? Iya. Oke. Terus sudut pandang awal tentang seni, akhirnya kenal
tentang seni? Oh ini seni kayaknya keren gitu. Sebelumnya aku mau ngambil jurusan seni, itu yang paling pertama ngebantah tuh mama. Oh. Kuliah di mana nih dulu? Kuliah? Kuliah nggak? Kuliah kan? Iya. Kuliah di mana? Di salah satu tempat lah. Oh salah satu tempat, oke. Salah satu tempat seni gitu. Terus sebenarnya kalau misalnya tertarik gambar udah dari kecil. Dulu kan masih zaman-zamannya gambar mobil, gambar gambar pemandangan. Disuruh gitu kan. gambar bebas di Gambar sekolah bebas ya. di sekolah. Habis itu sama ayah tuh disupport. Cuman kalau sama mama nih ya mungkin mikirnya masih kecil jadi ya udahlah Ya, senangnya kayak begitu. Terus pas mulai benar-benar mau nekunin ini dari SMA. SMA, oke. SMA di situ mulai aktif sama giat-giat ikut lomba. Bukan dari SMA, SMP kelas 3. SMP kelas 3, oke. SMP kelas 3 tuh mulai udah nekunin sampai alhamdulillahnya itu bisa 2 kali, pas SMP itu bisa 2 kali berturut-turut juara 1 provinsi Khotnaski buat mushaf. Oke, Khotnaski itu apa Jal? Jadi kalau misalnya kita buka Al-Quran, ada di awalan itu namanya surat Al-Fatihah tuh. Oke, kaligrafi gitu ya? Iya. Ya. Kan kalau di Al-Quran itu jenisnya tuh Khotnaski semua. Yang normalnya. Nah, di situ kan ada ukir-ukirannya itu. Iya, nah, di situ tuh belajar. Habis itu qadarullahnya bisa 2 kali bertahan di provinsi Bali. Provinsi Bali. Terus yang ketiganya itu pas mau pengiriman seleksi. Pengiriman seleksi tingkat nasional nih. Tingkat nasional. Untuk ikut MTQ waktu itu. Oh ya, MTQ kan banyak ya cabangnya. Salah satunya Khotnaski. Cuman pada saat itu aku kalah pas seleksi itu. Sisanya berdua nih. Cowok yang untuk perwakilan cowoknya. Seleksi lah aku berdua sekitar 1 bulanan. Akhirnya aku kalah sama adik kelas. Kalahnya sama adik. Oke. Soalnya kan waktu itu pas seleksinya itu pas udah SMA kelas 1. Kalahnya karena mungkin udah tertarik sama dunia luar kan. Oh ya, oke. Udah mulai Oktober ya. Mau masuk ke jahiliyah lah. Masuk ke jahiliyah, akhirnya dia masih menekuni, ya udah. Oke. Dari saat itu udah mulai ketinggal tuh yang namanya gambar-gambar tulisan Arab. Khotnaski, kaligrafi itu udah mulai ketinggal. Beralih jadi gambar-gambar kayak kontemporer, kayak poster. Habis itu gambar-gambar di kanvas-kanvas kayak gitu. Terus selama kelamaan kok kayaknya asik ya gambar-gambar bebas gitu ya. Itu mulai ketertarikannya di sana tuh. Iya. Udah mulai ketertarikan apa? Dengan seni yang lain ya, dengan seni rupa yang lain. Terus akhirnya ada kayak rasa kepuasan yang kurang. Aku gambarnya cuma di media-media kayak gini aja. Terus kayaknya kalau misalnya ngelihat teman-teman yang di graffiti, yang gambar-gambar di tembok, kayaknya keren ya, bisa nulis-nulis nama mereka segala macam. Masih zaman-zamannya Vandal sama Bombing. Iya, Vandal. Ya. Nah, setelah itu mulailah gambar pertama kali itu aku gambar di tembok. Aku kira kita gambar di tembok tuh bebas. Aku kira kayak yang di luar-luaran gitu. Ya. Tembok mana dulu nih? Di tembok mana nih? Ini ada salah satu tembok di daerah Batanta. Oh iya, daerah tembok Batanta. Di tembok di Batanta, aku gambar di situ sama teman-teman. Kita mulainya kalau misalnya gambar-gambar kayak gitu, karena kita tanpa izin biasanya mulainya malam. Tengah malam gitu ya. Pandal lah. Biar nggak ketahuan orang. Apesku di sana, aku ketahuan sama salah satu pecalang di sana. Oke, kena lah tuh. Kena lah aku, habis itu dibawa ke Banjar, 8 jam aku diceramain. Iya, oke. Baru boleh dilepasin. Oh, untungnya diceramain ya, nggak di... Untungnya diceramain. Terus gambar tuh di blok langsung? Disuruh ngeblok. Oke. Disuruh ngeblok. Terus dari situ, itu SMA kelas 2 kalau nggak salah. Orang tua tuh kan tahu, terutama mama nih tahu. Kamu ini bikin malu begini begitu. Namanya orang tua ya. Khawatir ya. Setelah itu langsung kayak dilarang, udah nggak disetujuin gitu loh. Cuman aku bilang sama ayah ya, kayaknya memang aku mau nerusin di seni aja, gituin. Karena memang aku sukanya di sana daripada nanti aku kuliah kayak orang-orang kayak misal ngambil di jurusan matematika, IPA, IPS, ikut-ikutan, tapi nggak jadi apa kan kasihan. Ya benar. Nah, ayah nih nyaranin kalau memang kamu pengen ngambil seni,
yang paling bagus tuh ada di Jogja. Oke, ke Jogja disarannya, nih. disarannya ke sana. Cuman nggak dapat berapa lama dipertimbangkan lagi. Tapi kalau ngelihat kamu modelnya kayak begini, masih gelimbang-gelimbung sana sini, nggak tahu lepas lah jauh-jauh. Di Bali aja ada kok. Gitu. Akhirnya daftarlah aku di Bali. Di salah satu institut ya. Iya. Habis itu daftar di Bali. Udah nih, udah mulai pendaftaran. Tapi yang namanya mama nih, yang kan memang kayak ngelarang gitu kan, karena kejadian itu. Mama nih bilang, ya udah iya aja tapi tetap kayak nggak ikhlas gitu loh. Kamu mau jadi apa, kamu mau kayak gimana, kok kamu jadi apa, tukang gambar gitu ya. Kerjanya cuma gambar, coret-coret, terus ura-uraan. Lihat nah orang-orang seni lainnya tuh ura-uraan, rambutnya panjang, tatoan, tindian, ini gimbal gitu. Terus aku bilang aja, insya Allah nggak sampai terlalu parah gituin kan. Daripada aku kuliah nanti milihnya yang kayak orang-orang tapi nggak taunya nggak jadi apa, kan kasihan. Kalimat penenang ya. Kalimat penenang. Sampai akhirnya mungkin karena jadi pas kuliah tuh aku kebetulan keterima malam. Oh ya, ekstensi ya. Ekstensi. Karena keterimanya di situ, ya udah nggak mungkin dong aku nggak milih itu, tapi aku milih tahun depan biar bisa masuk pagi. Soalnya lumayan sih range waktu itu. Masalah pembiayaannya. Aku daftar di sana. Mungkin karena mama tuh ngelihat akunya yang terlalu gedu, terlalu udah fokus sama kuliahku. Sampai aku nih kuliah aslinya jam 9 pulang, kadang jam 3 pagi subuh baru pulang. Jadi habis kuliah tuh langsung ngerjain tugas. Ngerjain tugas sampai pagi. Kalau udah kelar tugas, bisalah kita tenang tidur. Benar. Kayak gitu, ngalong terus. Sampai akhirnya udah nggak mau komen-komen lagi masalah aku mau jadi apa. Jadi ya udahlah. Dulu sebelum masuk seni, belum masuk kuliah seni, ada nggak dorongan orang tua kan? Biasanya tuh udah boleh masuk seni, tapi ini dulu cari coba gitu. Ada nggak dulu sebelum itu? Kan biasanya tuh ada perdebatan tuh di awal. Ada. Gimana dulu? Aku tuh sebenarnya disuruh masuk mana dulu nih? Disuruh ngambil jurusan yang umum. Oke. Aku daftar di UNUD sama Warmadewa. Oke, spesifiknya ke? Yang di UNUD ini ngambil ekonomi. Ngambil ekonomi. Terus yang di Warmadewa ini ngambil ekonomi juga, tapi manajemen. Oh ya, manajemen. Terus itu tuh aku udah daftar, udah keluar tuh kapan aku ujian bla 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 ini. Oh ya. Dari rumah aku berangkat izin belot, tapi agak aku ke sana. Iya, oke. Karena aku nggak setuju. Iya. Aku belokin ke Dam. Oh ya, oke, siap ke Dam. Aku belokin ke sana. Aku ngopi di sana. Padahal bajuku udah putih hitam kan. Oh ya. Jadi diem di sana sampai sore baru pulang. Kamu kak pura-pura lesu lah. Soalnya begini tadi ini capek lah. Rame sekali kayak gitulah. Ya, oke. Alibi lah ya. Alibi. Terus dapat 1 minggu 2 mingguan kok nggak ada jawaban ya Maya. Kok nggak ada panggilan ya Maya. Mungkin aku coba ya Maya di kampus yang itu, aku mau daftar gitu. Tapi nanti kalau keterima gimana? Ya kalau keterima aku lebih milih yang di sana tak gituin. Oke. Ya kalau menurut mama, ya kamu ngambilnya yang di itu aja, antara yang di Warmadewa atau yang di UNUD. Ya aku yain aja. Sempat disuruh ngulang lagi nggak? Kalau misal gagal ngulang lagi aja gitu. Sempat digituin nggak? Enggak. Oh enggak. Kebetulan enggak. Oh kebetulan enggak. Iya. Bener. Karena aku sih pada saat itu mungkin aku mikirnya ya namanya orang tua di desa, pastilah ada yang namanya gengsi sama tetangga kayak gitu sih. Gengsi kayak gini cukup tapi kok nggak dikuliahin anaknya gini gitu. Mikirnya sih kesana akunya, jadi kayak pada adu gengsi gitu loh. Tapi di ekonomi nggak sampai sempat diarahin ke kayak bapak ya, maksudnya kan bapak karena basicnya ke otodidak teknik sipil nih, nggak sampai diarahin ke teknik sipil juga ya, cuman ke ekonomi ya? Enggak. Karena mungkin ayah sendiri udah tahu kayak kemampuanku di bidang perhitungan itu rendah. Oh, oke. Ya. Kalau teknik sipil kan pasti pakai perhitungan, pakai segala macam. Dan ya mungkin karena ngelihatnya di situ,
akunya rendah, ya udah daripada setengah nanti Ya. mending Harus ya udah tinggalin. dilepasin. Dan ternyata aku masuk di jurusan seni pun matematika itu ada Kok bisa? untuk menghitung skala, Oh. untuk menghitung kayak kita mau nge-layout kayak gimana, ukuran-ukuran gimana. Dan Aku baru ternyata tahu loh kalau di seni ada. Ada. Saya kira itu langsung gambar. Gitu. ada. Jadi kayak misalnya kita mau gambar perspektif nih, gambar ruangan kayak balok segala macam, itu kan ada skalanya. Ya, Nah oke. itu harus kita hitung. Hmm. Nah, terus ada kayak misalnya mau pakai perspektif 1 titik, 2 titik, ujung-ujungnya matematika lagi. Lagi awalnya menghindari ya. Awalnya menghindari matematika ujung-ujungnya dapat ketemu. lagi. Dan ternyata setelah dipelajarin, ternyata matematika itu ilmu pasti ada di kehidupan. Oke. Apapun itu. Siap. Kayak gitu kan. Ya, Kita benar, belanja pakai uang kan kita hitung-hitungan. Iya, Iya benar. bener kan. Tapi beda Jal. Hitungan gitu sama hitungan Iya. uang kan. Hitungan uang lebih cepat. Iya, coba. Iya kan? Iya. Daripada rumus. Itu Terus? kan. Sampai akhirnya yaitu cuman ada kayaknya rasa penyesalan orang si mama terutama Iya. ketika aku kuliah di sini. Jadi karena udah terlalu getu atau fokus sama si tugas, mama tuh kan setiap harinya masak pasti buat ayah, buat adikku juga, buat mama juga. Aku tuh di rumah Jarang yang makan. awalnya dari SD sampai SMA itu disuruh 3 kali sehari. Semenjak kuliah 1 hari sekali, kadang iya kadang enggak. Oke. Iya. Iya. Saking fokusnya ya. Bukan saking fokusnya, Apa karena pulang malam terus? di jahiliyah udah. Oh, oke. Iya. Maaf. Udah jahiliyah. Habis itu sampai akhirnya ada nih satu kejadian yang apa ya? Jadi lagi ngumpul, biasanya kan memang lagi ngumpul sama teman-teman. Kerjanya di rumah. Kadang kan kalau kita ngerjain tuh pindah-pindah gitu loh. Iya, benar. Kadang bisa di tongkrongan juga, Bisa gitu. gitu. Habis itu ngerjain di rumah nih lah, lembur-lembur. Dari waktu itu ngelemburnya dari jam 3 pagi. 3 pagi udah mulai kumpul semua teman-teman, lembur lah sampai di jam-jam 8 jam 9 pagi. Seret, mama udah masak nih, udah masak banyak. Iya. Karena ada teman-teman kan. Terus aku dipanggilin disuruh makan. Ntar dulu, aku bilang kayak gitu. Ntar lah, mau makan apa tuh namanya, mau nyelesain dulu ini, nanggung. Masih setengah, moodnya masih bagus. Aku tunda sampai lah jam 12. Sampai jam 12. Dingin lah tuh masakan. Akhirnya piring pecah 1. Piring pecah 1. Udah, nggak usah ada makan kamu, nggak usah nyari makanan di rumah. Makan tuh gambaran, makan tuh tugas. Gitu. Teman-temanku yang awal ketawa langsung sep. Iya, dia langsung iya. Ada ibu negara yang ngomong. Itu udah langsung diem, nggak nyampe 1 jam kayaknya. Udah pada beres-beres balik dulu. Alasannya, aku udah capek nih, istirahat dulu. Padahal tugas belum kelar. Deadline-nya tuh ntar malam dikumpul. Aku mikir ya Allah, terus kayak gitu. Makanlah, nggak tahu ya. Ya kayak gitulah. Oke. Fokusnya akhirnya di kuliah udah belajar masuk ke seni rupa kan ya. Awal akhirnya waktu bener-bener mendalami akhirnya tuh di seni rupa tuh gimana Jal? Jadi gini, pas masih kuliah itu tuh kayak setiap orang pasti harus memiliki karakter kan, supaya nggak plagiat sana sini. Ya benar. Dulu tuh aku orang yang paling sulit buat nemuin karakter. Oke. Dari awal kuliah sampai lulus pun anggapannya gambaranku, karya-karyaku masih karya-karya lepasan, dalam artian masih ambil dari sana comot gambar, ambil dari sana comot gambar kayak gitu kan. Dikumpul-kumpulin ya kayak puzzle gitu. Jadi bukan puzzle sih, maksudnya masih suka tiru sana sini. Oke. Cuma dimodifikasi kan? Dimodifikasi, tapi tetap suka niru, masih belum bisa konsisten. Oke, ya. Dan aku nyarinya itu hampir selama 6 atau 7 tahun aku nggak dapet karakter. 6 sampai 7 tahun ya? Dari awal kuliah. Dari awal kuliah? Iya. Berarti udah sampai wisuda itu ya? Udah. Belum nemu. 2002 aku baru benar-benar nemuin karakter ini antara 2019 akhir atau 2020 akhir. Deket-deket pandemi berarti ya? Iya. Baru nemuin karakter. Dan karakter itu aku temuin awalnya pas aku lagi nggak ada ngapa-ngapain. Aku main ke teman-temanku yang punya usaha sablonan, usaha garment gitu.
Terus aku ngeliatin kayak misalnya mereka kebetulan di sana lagi pada motong-motong kain, terus ada pola-pola kan di situ, Iya, iya. ada pola. Terus aku mikir, aku tanya-tanya, ini pola ini sebenarnya untuk apa sih? Tak gituin. Kalau misalnya kita motong aja, terus polanya itu misal ada beberapa yang nggak sesuai, itu gimana nanti hasilnya? Ya, Apakah oke. ngaruh atau gimana? Ternyata ya setelah cerita-cerita kayak gitu, aku tertarik nih sama pola. Dan di situ aku belum nentuin langsung kalau pola itu jadi karakterku. Jadi aku Oke. cari tahu lagi tentang baca-baca untuk pola-pola itu, dan ternyata pola itu di kehidupan dimanapun itu pasti ada. Contohnya aja kita mau tidur pun ada polanya, kita ngatur pola tidur. Oh Kita ya. mau makan juga harus punya pola. Pola makan ya. Terus juga kita kayak misalnya mau kerja, mau ngapain, itu semua kan ada polanya. Ya, benar. Terus ada juga norma-norma di situ. Pola kan bisa diatur, norma pun bisa diatur dengan pola. Kayak anggapannya apa ya waktu itu tuh. Jadi pola atau norma intinya semua itu udah ada aturannya. Oke. Jadi dari pola itu baru aku ngambil kesimpulan untuk bermain dengan pola. Ini nih kayaknya. Iya, ini main di pola karena pola itu kan banyak, dan pasti bakal berfungsi. Di kehidupan aja banyak polanya. Ya, benar. Di lingkungan banyak polanya. Apalagi kalau misalnya kita mau ke atas, Ya. itu semua ada polanya. Nggak Ya, bisa benar. kita misalnya kita langsung mau ke atas, kondisi kayak begini kita mau ke atas kan Ya, ada polanya, kita Benar, dulu benar. harus bersuci begini. Ya. Gitu.